sampaikan rutin. Dan karena ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 52. Terima kasih Prof. Agus Sartono atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kepada Bapak Dr. Insinyur M. Rudi Salahuddin. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati senior saya, Prof. Agus Sartono, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama dari Kemenko PMK. Sahabat saya, Bapak Dr. Wikan Sakarinto, Dirjen Pendidikan Vokasi, Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan, para narasumber, ada Pak Wahyu Santosa, ada Ibu Dr. Inayati, sahabat saya, dan juga Pak Ahmad Syaufi, di booth, serta Bapak Ibu para tamu undangan dan para peserta acara sosialisasi ini yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya kita bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mungkin mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Vokasi, yang telah menginisiasi acara sosialisasi yang saya rasa ini sangat penting dilakukan untuk memperoleh gambaran terhadap apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah terhadap tax deductible untuk tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, yang tadi disampaikan oleh Prof. Agus, saya hanya mengecho saja beberapa hal tadi yang sudah disampaikan detail oleh Prof. Agus, bahwa memang betul bahwa di era khususnya setelah pandemi COVID ini banyak sekali industri-industri yang saat ini melakukan transformasi, dan ini nantinya akan mendorong upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja mereka yang akan diharapkan akan lebih efisien. Nah, dari kondisi ini tentu akan berdampak besar terhadap permintaan tenaga kerja dan juga berdampak pada pergeseran dari kebutuhan keahlian dan keterampilan kerja. Nah, oleh sebab itu kita harus siap-siap terhadap bagaimana kita bisa menciptakan skill labor, lalu kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin saat ini pekerjaan-pekerjaan tersebut berjalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam upaya menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan pasar, sistem pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia juga harus mampu mengikuti perkembangan dunia industri yang dinamis dan berkembang cepat. Di sisi lain, pemerintah juga menyadari bahwa pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Kita melihat dari kondisi di lapangan bahwa mulai dari sarana prasarananya yang masih belum memadai, lalu belum optimalnya kompetensi guru dan instruktur dan lain sebagainya yang berimbas pada output pengajaran yang belum optimal. Dan oleh sebab itu, dalam melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi, pemerintah tidak bekerja sendirian. Malah saya yang bikin. Oke, jadi dalam melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi seperti yang tadi disampaikan Prof. Agus, itu pemerintah tidak bisa sendirian. Jadi
kuncinya adalah bagaimana dunia industri, dunia usaha, dunia industri itu berperan dalam ikut mengembangkan vokasi. Sehingga kita sangat berharap bahwa dunia usaha, dunia industri dapat terlibat aktif dalam pengembangan dan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Salah satu upayanya adalah kita mengeluarkan atau pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2019 yang sudah disampaikan baik Prof. Agus maupun Pak Taufik bahwa terkait dengan insentif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri yang terlibat dalam pengembangan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Insentif pajak itu bisa berupa pengurangan penghasilan bruto yang diberikan paling tinggi atau maksimum 200% dari total biaya yang dikeluarkan oleh badan tersebut dalam membantu pengembangan vokasi. Nah, di dalam PMK juga sudah diatur bahwa komponen-komponen biaya yang dapat diklaim antara lain biaya penyediaan fasilitas fisik seperti workshop, lalu uang saku beserta praktek kerja dan atau pemagangan, lalu honor instruktur, lalu biaya untuk barang dan bahan serta biaya sertifikasi kompetensi. Nah, kami juga telah beberapa kali melakukan coaching ini bersama-sama dengan Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Perindustrian dan sudah diikuti oleh lebih dari 100 perusahaan. Nah, dari coaching klinik tersebut terdapat beberapa perusahaan, ada 24 perusahaan yang telah diskusi untuk mendapatkan insentif dan ada 143 PKS dengan 129 institusi pendidikan serta melibatkan lebih dari 20.000 siswa. Di samping itu, dalam rangka memudahkan wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas insentif super pendidikan, sedang disusun website khusus untuk memberikan informasi dan layanan konsultasi. Nah, kami menyambut baik buku saku yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga ini nantinya bisa saling melengkapi untuk informasi baik kepada dunia pendidikan maupun juga kepada dunia usaha dan dunia industri. Oleh sebab itu, sekali lagi kami mengapresiasi apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman oleh Pak Syaufi bahwa buku saku ini kita harapkan nantinya sangat bermanfaat untuk menambah pemahaman kita terhadap super tech reduction yang akan kita dorong bersama. Dengan demikian, maka saya akhiri arahan saya, sambutan saya, dan sekali lagi saya mengapresiasi mudah-mudahan nantinya pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Rudi Salahuddin atas sambutan yang disampaikan. Agenda berikutnya adalah sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Bapak Wikan Sakarito PhD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat untuk Bapak semuanya. Yang terhormat Prof. Sartono dan Pak dua mentor kami dan coach kami yang selalu sabar untuk memimpin kami. Terima kasih banyak Bapak. Yang terhormat juga para narasumber, mitra dari Kementerian Keuangan, dari yang juga dari Hakim, mitra dan seluruh pengelola pendidikan tinggi vokasi, SMK, PLK, dan begitulah kira-kira caranya agak lama. Tentunya mari kita panjatkan puji syukur pada kehadiratnya karena acara pada pagi ini kebetulan saya di Papua, jadi sudah siang, merupakan satu dari sekian banyaknya upaya kita untuk benar-benar menuntaskan apa yang sudah dirancang oleh
Prof. Agus Sartono dan Pak Rudi. Itu merupakan legacy yang sangat luar biasa, tapi tentunya kita harus terus berusaha untuk terus menyampaikan ini ke industri dan ke seluruh masyarakat agar kebijakan ini benar-benar bermanfaat dan benar-benar menciptakan output serta dampak yang signifikan bagi kepentingan bangsa. Saya tentunya juga akan sedikit merefer tadi arahan dari Prof. Agus yang sudah menyampaikan bagaimana arah perubahan fenomena disrupsi dan industri 4.0, bagaimana nanti teknologi akan menggantikan manusia, dan menyampaikan juga konsep dari vokasi ini harus lebih kuat ke penciptaan kewirausahaan. Dan itu harus ada satu gerakan-gerakan yang terus kami lakukan untuk memastikan kurikulum harus seperti yang diharapkan Prof. Agus Sartono, kemudian cara pembelajaran, serta nanti juga ada poin dari pemagangan yang tantangannya tidak ringan karena pandemi ini akan membuat terkontraksi sedikit konteks pemagangan kita. Dan dari Pak Rudi, terima kasih telah menciptakan legacy PP 45 ini dan diturunkan menjadi Permen 2128 2019. Karena juga ya. Mungkin saya tidak akan berpanjang lebar karena akan disampaikan oleh narasumber yang lebih kompeten dan lebih komplit tentang konkret mengenai super text action untuk mitra vokasi. Namun sedikit catatan yang ingin kami sampaikan bahwa dan juga untuk timnya Pak Saufi, terima kasih Pak. Kita akan terus lakukan ini, jangan cuma ini saja, tapi nanti berapa minggu lagi atau berapa bulan lagi kita ulangi lagi acara seperti ini, karena kebijakan ini harus kita sampaikan secara terus-menerus sampai benar-benar menetes di lapangan. Nah, khususnya bagi kita semua, memang kami berharap pada tahun ini akan lebih banyak wajib pajak badan atau BP badan yang akan lebih terasa atau lebih bisa memaknai bahwa super tax deduction ini atau kebijakan untuk pemotongan pajak bagi setiap wajib pajak badan yang berkontribusi secara signifikan bagi pendidikan vokasi itu bisa ke SMK, bisa ke pendidikan tinggi vokasi, bisa juga ke BLK atau mungkin ke MAK. Maka akan ada insentif pajak yang tentunya sangat signifikan bagi industri dan tenaga kerja. Nah, konsep bahwa vokasi ini sudah dimulai terus dikembangkan di era Pak Jokowi atau mungkin sebelumnya, kemudian diamplify lagi pada periode yang lalu, kemudian PP 45 serta Kemenkeu 128 ini, dan sekarang kita meneruskan apa yang sudah ditinggalkan legacy pada periode yang lalu. Ini tentunya harus juga bisa dimaknai secara konkret, terutama tentunya oleh industri dan dunia kerja. Karena saya ingin menyampaikan kepada seluruh industri dan dunia kerja bahwa berinvestasi pada SDM itu akan menciptakan satu pola logistik yang sangat luar biasa bagi perkembangan bangsa dan pertumbuhan ekonomi kita. Mungkin ketika sebuah industri berinvestasi atau mungkin memberikan dukungan partisipasinya kepada satu SMK, bisa saja lulusan SMK itu tidak bekerja untuk industri yang lain. Bisa saja seperti itu. Atau mungkin lulusan SMK itu nanti akan menjadi wirausahawan. Bisa saja seperti itu. Tetapi secara keseluruhan itu akan menciptakan satu masyarakat Indonesia yang nanti akan berdaya saing tinggi dan berkompetensi, serta tidak hanya menciptakan generasi yang pencari kerja, tetapi juga generasi yang menciptakan pekerjaan. Nah, ini nanti akan terjadi holistik yang luar biasa pada pertumbuhan ekonomi. Yang ujung-ujungnya ketika masyarakat pertumbuhan ekonominya tinggi, pasti daya belinya itu akan naik juga, dan pasti akan mengkonsumsi produk-produk dari industri itu secara masif. Nah, kita harus membayangkan pada satu pola besar seperti itu. Jangan sampai industri nanti beranggapan, nah, untung saya apa bantu SMK. Nah, itu sudah terjadi cukup lama. Kemudian dengan super tax deduction ini, itu akan ada insentif yang langsung
yaitu pemotongan pajak maksimal bisa tadi disampaikan Pak Rudi bisa mencapai 100%. Nah, paling tidak secara teknis kemanfaatan itu sudah bisa langsung terasa dengan super tax deduction ini. Tapi secara future ini akan menciptakan satu pola yang antara vokasi dan dunia industri itu benar-benar link and match. Benar-benar apa yang kita luluskan itu match dengan kebutuhan dunia industri. Ada beberapa poin yang bisa tadi diperkuat mengenai pemagangan. Jadi tadi uang saku untuk mahasiswa atau siswa magang itu bisa diklaim untuk insentif. Jadi ini luar biasa sekali. Kemudian guru tamu menghadirkan guru ekspor dari industri ke vokasi. Ini juga bisa dikuantifikasi dengan pertemuan ini. Serta tentunya penguatan pada infrastruktur atau mungkin peralatan laboratorium. Nah, oleh karena itu saya benar-benar mengucapkan terima kasih dan kami benar-benar mengajak industri untuk mari kita bergotong royong membangun vokasi. Memang kita akan mengarah ke future yang visioner, tetapi untuk immediate konteksnya dengan seperti situation ini akan sudah terasa. Last but not least, bagi seluruh pengelola SMK, pimpinan SMK, perguruan tinggi vokasi, baik itu politeknik atau mungkin universitas, institut yang memiliki diploma, kemudian BLK serta MAK, marilah kita benar-benar menjadi pemimpin yang subur, pemimpin yang punya mindset perubahan. Kalau pertegasan ini atau mungkin buku saku ini nanti akan Bapak Ibu manfaatkan untuk keliling atau mungkin mengundang industri untuk berdiskusi bagaimana ini hubungan pada institusi Bapak Ibu. Mohon ingat tadi sampaikan oleh Prof. Agus Sartono. Mohon diingat apa yang disampaikan Prof. Agus Sartono bahwa perubahan ini merupakan keniscayaan dan tidak terjadi. Kalau mindset ibu dan bapak masih berpikir fisik tanpa berpikir tentang kurikulum menciptakan entrepreneurs, kurikulum yang kuat pada penguatan soft skills, maka hasil dari super tax deduction ini khawatir saya hanya menghasilkan fisik, tetapi lulusannya tidak menjadi entrepreneurs dengan soft skill yang matang. Tentunya ibu dan bapak, mohon, saya selalu melihat apa yang disampaikan Prof. Agus dan Pak Rudi, dua mentor kami. Sebelum ini dimanfaatkan, maka kemungkinan akan lebih banyak wajib pajak badan yang akan tertarik untuk pemanfaatan ini, apalagi ketika ibu dan bapak semakin lihai, semakin pintar meyakinkan industri bahwa kami butuh ini. Tolong mindset adalah mindset perubahan ini normal. Sedang muncul satu pola-pola baru dalam industri bahwa kita tidak bisa lagi mempertahankan pola-pola yang lama menciptakan tukang, kurikulum yang cuma menciptakan tukang, itu akan terdisrupsi dan sedang terdisrupsi saat ini. Jadi kalau nanti peralatan yang dibeli itu hanya untuk menciptakan tukang, ya mungkin sekolah bapak ibu atau bangunan sekolah bapak ibu jadi bagus, iya. Peralatannya makin lengkap karena disumbang oleh industri. Tetapi ibarat sekolah sepak bola, cuma menghasilkan sekolah gedungnya bagus, peralatan bagus, tapi lulusannya nggak ada yang sekualitas Messi atau Ronaldo, atau mungkin Kylian Mbappe atau Neymar. Mungkin kelihatannya seperti saya itu aja, main bola bisa-bisaan, tapi tidak bermanfaat besar bagi dunia sepak bola. Jadi mohon kurikulum cara pembelajaran project based learning, kemudian kualitas pemagangan, kategori industri itu yang menjadi poin yang harus kita sampaikan ke industri agar industri itu membantu lulusannya memang cocok dan memang diinginkan oleh industri, yaitu soft skill serta keterampilan. Ibu dan bapak yang saya hormati, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Sekaligus kami mengucapkan terima kasih atas seluruh kerjasama yang luar biasa, terutama dari Kementerian Keuangan, dari Kemenaker, Kemenperin, dan tentunya segala coaching dukungan mentor dari Prof. Agus Sartono, Pak Timon, terus terus kerjasamanya, karena hanya sekali kita menjelaskan ini belum cukup, saya pikir kita harus mengulangi terus dan terus sehingga tidak hanya teknis atau mungkin pemaknaan teknis yang ditangkap, tetapi lebih pada pemaknaan filosofis serta ini adalah untuk bangsa masa depan. Ini adalah untuk kemaslahatan kita masa depan. Terima kasih.